Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Dodi Saiful Fatoni dari kelas HKIB. Di sini saya akan menunjukkan hasil tulisan saya dari satu semester ini sebagai berikut. Ini langsung saja. Ini ada nama saya. Pertama yaitu Syariah Fikih dan Hukum Islam. Lanjut. Yang kedua yaitu Fikih Ibadah. Terus Fikih Muamalah, Fikih Siyasah, Fikih Munakahat, Fikih Jinayah, Madzhab Fikih, Madzhab Hanafi dan Maliki. Terus ada Madzhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang terakhir yaitu madzhab lainnya. Selanjutnya saya akan mengambil satu materi dari ringkasan tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu saya akan menerangkan tentang fikih jinayah. Apa itu fikih jinayah? Fikih jinayah secara etimologi berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyangkut sesuatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat dan menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, dan harta benda. Adapun secara agama atau syarak, baik yang berkenan dengan jiwa, harta maupun lainnya. Adapun hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep ukubah, jarimah, dan jinayah. Secara etimologi, jinayah berarti sebutan bagi tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang dan hasil yang diakibatkannya. Oleh sebab itu, jinayah bersifat umum, meliputi semua tindak pidana. Berdasarkan pengertian inilah para ulama fikih kontemporer menggunakan istilah fikih jinayah sebagai salah satu bidang ilmu fikih yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumannya. Orang yang melakukan kejahatan disebut dalam fikih yaitu jani apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan ya disebut janiyah. Selanjutnya macam janiyah itu ada 3. Yang pertama jarimah hudud, yang kedua jarimah al-qisos atau diat, yang ketiga jarimah takzir. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu larangan berzina. Di sini zina ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang dimaksud dengan zina muhsan yaitu zina yang dilakukan yang seseorang yang sudah menikah, dan yang ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan seseorang yang belum menikah. Dan biasanya zina had bagi pelaku zina muhson adalah dirajam sampai mati, dan ghairu muhson biasanya pelakunya dihukumi dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, menuduh orang lain berbuat zina atau qadzaf. Seseorang wajib dikenakan hukuman had karena menuduh orang lain berzina, yang kemungkinan besar ia telah berbohong dan mencemarkan nama baik orang yang dituduh. Ia wajib dihukumi dera sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka dan 40 kali bagi hamba sahaya. Yang ketiga yaitu minum khamar atau minuman-minuman keras. Larangan minuman keras.
Orang yang meminum minuman keras dihukumi dera sebanyak 40 kali apabila ada saksi 2 orang laki-laki atau dia mengaku sendiri. Yang keempat, larangan mencuri. Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas harta orang lain dengan dalih apapun. Islam memberi hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu potong tangan. Yang kelima, al-baghyu atau pemberontakan. Ialah kaum yang tidak taat kepada imam muslimin atau khalifah karena ada kekeliruan atau keraguan paham. Apabila dalam negara Islam terdapat kaum bughat, maka kaum tersebut wajib diperangi. Yang kedua yaitu jarimah al-qisas atau diyat. Hukum qisas adalah pembalasan yang setimpal atau sama atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 45 dan surat Al-Baqarah ayat 178. Diyat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seorang yang terkena hukuman diyat sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada ampunan, keringanan hukum, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak disengaja atau pembunuhan karena kesalahan atau khotok. Hal ini khotok. Jarimah qisas meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelukan sengaja, pelukan semi sengaja. Syarat wajib qisas yaitu orang yang membunuh sudah balik dan berakal. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh, orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Islam hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosa akibat dari perbuatannya. Jarimah ta'zir menjadi 3 bagian. Yang pertama jarimah hudud atau qisas diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan perbuatan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya, misal penghinaan, saksi palsu, dan tidak melaksanakan amanat dan menghina agama. Yang ketiga itu jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kurang paham monggo ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.